ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. الحمد لله segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh yang senantiasa melimpahkan rahmat ni'mat kepada kita. Alhamdulillah. Kembali Allah menjumpakan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah pada malam hari ini kita akan berbicara membahas tentang bab al-udhiyah daripada kurban. InsyaAllah dengan 2 kali pertemuan minggu yang akan datang biiznillah dengan izin Allah. Kalau sekali pertemuan enggak cukup banyak. Al-aslu fil udhiyah, asal dasar di dalam berkurban, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Wa qala ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Ay salli salatal 'id wanhar al-udhiyah. Fasalli, maka salatlah engkau wahai Nabi. Yang dimaksud dengan salat dalam ayat ini, ahli tafsir mengatakan salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Wanharil udhiyah, wanhar ay sembelihlah hewan kurban. Jadi dalam ayat tersebut anjuran Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasalli li rabbika wanhar. Ay salli salatal 'id, salatlah salat Idul Adha, wanhar ay wanharil udhiyah, sembelihlah hewan kurban. Berkurban hukum bagi kita adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan atau sunnah ain bagi setiap orang yang mampu untuk berkurban. Adapun berkurban bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib. Berkurban bagi Nabi khusus hukumnya adalah wajib. Dalam syariat kita ada beberapa hal yang Allah wajibkan khusus bagi Nabi tapi sunnah bagi kita. Di antaranya berkurban. Kalau bagi Nabi hukumnya wajib. Wanhar ay wanharil udhiyah, memakai sigat fi'il amr. Sembelihlah engkau wahai Nabi al-udhiyah, hewan kurban.
Ada juga perkara yang wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita, di antaranya qiyamul lail, salat malam. Bagi kita hukumnya adalah sunnah, tapi bagi Nabi wajib. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Dalam ayat di atas makna salat, ahli tafsir kebanyakan dari mereka memaknai salat Idul Adha. Wa salli ay salli salat Idul Adha. Sehingga ulama mengatakan salat Idul Adha secara afdaliyah lebih afdal daripada salat Idul Fitr. Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitr salatnya. Kenapa? Karena anjuran di dalamnya termaktub di dalam Al-Quran. Beda dengan takbirnya. Kalau takbir mutlak Idul Fitri itu lebih afdal daripada takbir mutlak Idul Adha. Jadi takbir terbagi dua. Ada takbir mursal, ada takbir mughayyad. Mursal dan mughayyad. Apa takbir mursal? Takbir mursal itu, mursal artinya terbebas, tidak terikat dengan sesuatu, tidak terikat dengan perbuatan, tidak terikat dengan waktu, kapanpun bebas. Dalam hal ini takbir, kapanpun dianjurkan untuk bertakbir. Itu takbir mursal. Kapan mulai masuknya takbir mursal? Pada Idul Adha dan Idul Fitri, yaitu mulai dari tenggelam matahari malam takbiran. Tenggelam matahari malam takbiran. Kalau Idul Adha yaitu pas maghrib masuk 10 Dzulhijjah. Maghrib masuk malam takbiran, mulai takbir mursal. Sama kalau Idul Fitri 1 Syawal, malamnya itu malam takbiran. Disunahkan bagi kita takbir. Dikatakan mursal, enggak terikat dengan waktu, enggak terikat dengan sholat. Kapanpun disunahkan, dimanapun kita berada. Mau di masjid, mau di musholla, mau di rumah, mau di kantor, mau di pasar, mau di jalanan, berkendara, jalan kaki, sunnah untuk mengumandangkan takbir. Itu mursal, enggak terikat dengan sesuatu. Mulainya dari tenggelam matahari malam takbiran sampai kapan? Sampai imam takbiratul ihram salat Id. Sampai imam takbiratul ihram salat Id. Ini yang pertama, namanya takbir apa? Mursal. Yang kedua, ada yang namanya takbir mughayyad. Apa takbir mughayyad itu? Yataghayyad bis salawat. Takbirnya terikat, sunnah dikumandangkan setelah mengerjakan salat. Fardhan kanat aw naflan, baik salat wajib maupun salat sunnah. Adaan aw qadaan, salatnya yang adaan maupun qadaan. Walau salat janazah, sekalipun salat janazah. Jadi takbirnya sunnah dikumandangkan setelah mengerjakan salat. Itu hanya ada pada Idul Adha saja. Namanya takbir mughayyad. Kapan mulai masuknya? Mulai masuknya tanggal 9 Dzulhijjah ba'da salatis subuh. Tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah hari apa tuh? Hari Kamis, Rabu, hari Arafah namanya ya. Ada nggak nanya? Tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Lebarannya belum ketahuan kapan ya. Tanggal 10 Dzulhijjah hari Idul Adha, Lebaran haji namanya.
Tanggal 9 namanya hari Arafah. Jadi mulai takbir muqayyad disunnahkan dari tanggal 9 Dzulhijjah habis sholat subuh. Nanti di sini mau sholat ya, tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, habis sholat subuh salam, sebelum membaca wirid yang biasa dibaca, takbir bareng-bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas ya? Ntar kalau antum sholat duha jam 9, habis sholat takbir sunnah. Zuhur habis sholat takbir sunnah. Jadi sebelum baca wirid langsung takbir, nanti baca wirid lagi terusin. Ya, itu namanya takbir muqayyad. Sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik setelah mengerjakan sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Jelas ya? Tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, ini tadi tanggal 9-nya hari Arafah. Mulai dari tanggal 9 habis sholat subuh sampai tanggal 13 Dzulhijjah setelah sholat asar. Jadi sunat kita takbir sholat apa aja? Mau wajib, mau sunnah, bahkan sholat jenazah. Ya takbirnya bebas 3 kali aja yang biasa kita baca, yang banyak-banyak. Ya. Misalnya pada hari tasyrik ada sholat jenazah, ada mayit misalnya. Habis sholat jenazah takbir sunnah. Sambil gotong takbir. Emang sunnah setelah sholat. Itu namanya takbir muqayyad. Jangan lupa juga tanggal 9-nya pasang niat yang baik pengen puasa pada hari Arafah. Ini puasa yang luar biasa hari Arafah. Nabi SAW pernah ditanya tentang fadilah puasa pada hari Arafah. Kata Nabi Muhammad, yukaffiru dzunub al-madiyah wal ghabilah. Ini hari Arafah bisa mengukurkan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau nggak puasa kebangetan begitu. Kita punya dosa kali ya. Jadi ada niatan, pasang niat yang baik, pengen puasa hari Arafah. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Niat malam-malamnya tuh. Nawaitu shaum Arafah. Ibu-ibu yang punya hutang Ramadan haid kemarin sekalian gabung sama pokok Ramadan boleh gak? Boleh gak apa-apa. Niatin tuh. Nawaitu qada Ramadan, nawaitu shaum qada Ramadan. Saya niat puasa qada Ramadan fardhan dan puasa sunnah Arafah lillahi. Boleh dua-duanya, dapat dua-duanya. Dua-duanya dah dapat. Niatin begitu. Kan lumayan satu bayar tuh. Ya, lumayan. Jadi kata Rasulullah, puasa pada hari Arafah menggugurkan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau setahun yang lalu mah jelas, udah kita lakuin, betul. Pertanyaannya setahun yang akan datang gimana tuh? Belum kita lakuin. Di sini ulama mengatakan bisyarah, kabar gembira buat kita yang puasa pada hari Arafah. Yang pertama, kabar gembiranya umur kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal tahun besok ketemu ada di situ. Dipuasa lagi, dipanjangin lagi begitu. Ini bisyarah, kabar gembira. Bismillah dengan izin Allah. Yang kedua, bisyarah kabar gembira, dia dijaga oleh Allah dari perbuatan kemaksiatan. Walaupun nanti dia tergelincir akan perbuatan kemaksiatan, ditakdir sama Allah menjadi orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sia-siakan itu hari yang mulia. Dikatakan Yaum Arafah, Yaum Muhammadiyah. Yaum Muhammadiyah. Kalau puasa pada hari Asyura menggugurkan dosa setahun. Menggugurkan dosa puasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Tapi kalau Arafah menggugurkan dosa 2 tahun. Karena Arafah yunsab dinisbahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Yaum Muhammadiyah. Beda pada hari Asyura dikatakan Yaum Musawiyah. Karena
Nabi Musa awwalu man shamahu, orang yang pertama kali puasa pada hari Asyura. Ya, cuma gugurin setahun doang. Dan tidak diragukan Nabi kita Muhammad afdalu, lebih afdal daripada Nabi Musa alaihi salam. Itu. Kita kembali berkurban. Bagi yang ada kemampuan jangan ditunda-tunda. Keluarin, bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban yang dia kurbankan akan menjadi hijab, penghalang antara dia dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man dhaha tayyibatan biha nafsuh." Siapa orang yang berkorban lapang dadanya hatinya, senang dengan kurbannya, enggak terpaksa. Kagak terpaksa. Muhtasiban li udhiyatihi, ikhlas karena Allah dalam kurbannya. Kata Nabi, kanat lahu hijaban minan nar, maka ada kurbannya itu sebagai penghalang dia dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan li'annaha ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa azlafiha. Nanti hewan yang kita kurbankan akan datang pada hari kiamat utuh, dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya, bahkan akan menjadi kendaraan kita nanti pada hari kiamat. Amin. Korban dulu baru amin. Ya mudah-mudahan amin ya. Dan hati-hati, ada teguran dari Nabi Muhammad SAW. Yang punya duit, yang ada kemampuan tapi kagak mau berkorban. Nabi bilang apa? Man wajada sa'adan li ayyudhahiya falam yudhahi fala yahduranna musallana. Kata Nabi SAW, siapa orang yang punya keluasan, ya bahasa kita punya keluasan, punya duit dia begitulah, tapi enggak mau berkorban, punya keluasan mampu untuk berkorban tapi kagak mau berkorban. Kata Rasulullah, jangan dia deketin tempat sholat kami, kata Nabi. Teguran dari Nabi SAW, walaupun ini dimaknai oleh para ulama bukan berarti haram, karena berkorban ini asal hukumnya sunnah muakkadah. Artinya bimaknal karahah, yang mampu tapi kagak korban hukumnya adalah makruh. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la urakhisu fi tarkil udhiyah liman qadara 'alaiha. Aku tidak izinkan orang yang mampu kurban tapi kagak mau kurban. Ulama bilang artinya apa? Maksud Imam Syafi'i bil karahah, makruh yang mampu tapi kagak mau berkurban. Jadi yang ada duit, yang mampu kurban, ikhlas, senang hati, insyaallah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahar min 'amalin ahabba ila Allah min iraqatid dam." Kata Rasulullah, iraqatud dam, mengalirkan darah, artinya berkorban. Itu adalah amal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan anak Adam pada hari raya Idul Adha. Jadi berkorban amal ibadah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya Idul Adha, berkorban. Banyak sekali, banyak. Nah, bagi kita yang sudah ingin berkurban, ada keinginan, insyaallah besok kurban ya. Di sini ada anjuran juga. Apa? Yang pertama dikatakan yukrahu li muridit tadhiyah an nafsihi fi 'ashri Dzulhijjah walau yaumal jum'ah hatta yudhhiya ayyudila syai'an
min sya'rihi au dhufrihi. Jadi orang yang pengen kurban, misal di antara kita ada yang pengen kurban. Ini mulai tanggal 1 Dzulhijjah jangan menghilangkan anggota badannya dulu. Jangan gunting rambut dulu, jangan gunting kuku dulu, meskipun itu hari Jumat dikatakan. Meskipun itu hari Jumat. Artinya apa? Bukan kalau dia gunting kuku haram, kagak. Cuma sunnahnya jangan. Kalau dia melakukan, ulama bilang makruh aja. Enggak sampai haram. Ya jangan. Ilahnya sebabnya kenapa? Hikmah syumulul maghfirah wal 'idki minan nar li jami'ihi. Agar mencakup pengampunan dari Allah, pembebasan dari api neraka kepada seluruh anggota tubuhnya dia. Yang udah copot kan saya. Jadi mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai kurbannya disembelih. Jangan tuh menghilangkan anggota tubuhnya. Hukumnya sunnah aja ya. Ya, enggak wajib. Jangan cukur rambut dulu, jangan gunting kuku dulu, ya, dan yang lain sebagainya. Jangan tuh di situ. Sekarang kita berbicara, kapan sih masuk waktu penyembelihan hewan kurban? Kapan masuk waktu penyembelihan hewan kurban? Yadkhulu waqtu tadhiyati idza tala'ati syamsu yawman nahar wa madha qadru rak'atin wa khutbatin khafifat. Masuknya waktu penyembelihan itu apabila telah terbit matahari pada hari raya Idul Adha. Dari terbit matahari ditambah gadar ukuran waktu sekedar orang mengerjakan 2 rakaat yang ringkas dan 2 khutbah yang ringkas. Jadi begini, kapan sih mulai masuk waktu pemotongan? Jadi mulai masuknya pemotongan itu mulai tengnya bahasa kita, ya. Mulai masuknya dari mulai terbit matahari, dari terbit ditambah gadar ukuran waktu 2 rakaat yang ringkas dan 2 khutbah yang ringkas. Sekarang kita main terka-terkaan, orang kalau 2 rakaat yang ringkas kira-kira berapa menit? Artinya ringkas yang dibaca yang rukun-rukunnya aja paling 2 menit. 2 khutbah yang ringkas yang rukun-rukunnya aja berapa? Paling lama 15 menit dah. Mungkin segitu dah, bisa kurang. Ini hitung-hitungan aja. Contoh misalnya, jam 6 terbit matahari. Nah, ditambah gadar tadi itu 2 rakaat ringkas, 2 khutbah yang baru mulai masuk waktu penyembelihan. Artinya apa? Kalau seorang menyembelih hewan kurbannya waktunya belum masuk, ya bukan kurban namanya. Namanya pemotongan biasa. Kadang-kadang orang yang kagak belajar kan begitu. Dia punya hewan kurban, malam takbir ada potongannya. Ada bininya potong sekarang, malam besok udah matang, enaknya baju. Nah, bisa nggak begitu? Itu kelewatan kalau gitu ya. Mungkin yang gambarannya yang deketan nih habis sholat subuh, ya. Habis sholat subuh, ya. Sebelum sholatnya, habis sholat subuh, udah bang potong sekarang aja bang, enaknya bang, ya. Cepet jadinya. Sudah matang ntar dipotong sama dia. Ini bukan kurban. Kenapa? Karena waktunya belum masuk. Kayak itu sholat zuhur jam 11 kan? Iya kan? Waktunya belum masuk. Nah, itu masuk waktu kurban seperti itu. Sampai kapan waktu kurban? Wa yastamirru, berlanjut waktunya ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari akhir ayyamit tasyrik, akhir hari tasyrik. Hari tasyrik berapa hari? Tanggal berapa? 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Jadi hari terakhir dari penyembelihan kurban yaitu hari terakhir tenggelam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Udah habis, berarti udah masuk 14. Karena pergantian tanggal
di bulan Hijriyah itu masuk itu tenggelam matahari. Maghrib itu pergantian tanggal tuh. Kalau tahun Masehi apa? Jam 12 malam. Tapi kalau tahun Hijriyah pergantiannya dari tenggelam matahari masuk maghrib. Jadi sampai kapan tuh waktu penyembelihan? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah maghrib selesai. Ya, kalau selanjutnya bukan sudah kurban lagi. Yang motong telat kayak begitu ya namanya penyembelihan biasa. Dagingnya dibagiin, ya dapat pahala. Cuma dapat pahala sedekah biasa. Kagak dapat pahala kurban. Beda, ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, ini menurut tadi pendapat mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu yang memasukkan waktu penyembelihan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tapi ada dua imam besar, yaitu Imam Abu Hanifah bin Nu'man dan Imam Malik bin Anas sahib Maliki. Keduanya berpendapat bahwasanya waktu penyembelihan itu sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Dua imam itu berpendapat 13 bukan waktu penyembelihan lagi. Artinya apa? Kita yang ada pengakhiran penyembelihan kalau bisa jangan lewat dari tanggal 2. Kenapa? Karena tanggal 13 waktu yang ulama berselisih pendapat. Walaupun mazhab kita Syafi'i masih dikatakan waktu kurban, tapi ada dua imam besar yang mengatakan itu sudah bukan waktu kurban. Karena kadang-kadang ada orang yang mengakhirkan, ntar gue beli kambing tanggal 13. Wah, gue beli jatuh rumah ini. Yang 5 juta jadi 3 juta. Dan terpulang daripada gue balikin lagi repot ya. Dengan gue jual murah, karena untung apa-apa dibilang. Jangan, kalau mesti ada pengakhiran atau beli kurban, kalau bisa jangan lebih dari tanggal 12. Kenapa? Karena tanggal 13 waktu yang berselisih pendapat ulama di situ. Walaupun dalam mazhab kita sah, ya tetap dikatakan masih waktu kurban. Kemudian, launa wal aqiqah wal udhiyah, ini kurbannya dengan akikah mirip. Banyak kemiripan, juga ada perbedaan. Di antara perbedaannya, kalau akikah disunahkan seumur hidup hanya sekali aja. La tu'ad, enggak sunnah diulang. Beda dengan kurban. Kalau kurban itu dimintanya bagi orang yang mampu setiap tahun. Tahun ini mampu sunnah kurban, enggak kerjain mampu kurban ini. Tahun besok dia mampu juga sunnah kurban, tinggalkan mak. Jadi diminta setiap tahun. Kalau dari segi fisik kambing, umur kambing itu sama dengan akikah. Jadi banyak persamaannya dibanding perbedaannya. Di antara perbedaannya, kalau kurban itu dibagikan dagingnya harus nai'an mentah. Nggak boleh inti kurban misalnya di rumah inti dipotong. Ya, kita bagian orang matang semuanya. Ya, nggak boleh. Harus dibagikan secara nai'an mentah. Kalau akikah madbuh dengan matang. Ada di sini akikah mentah. Kilo-kilo orang dikasih kambing. Ya, matang dimasakin dulu begitu. Itu di antara perbedaan. Persamaannya banyak. Sehingga ada ulama yang berpendapat, Al-Imam Muhammad Ramli. Beliau berpendapat kalau orang motong niat kurban sekaligus niat akikah, kurban sekaligus akikah. Jadi kambingnya satu, niatnya dua. Niat kurban sekaligus akikah. Dia bilang as-shalah, Imam Ramli mengatakan dua-duanya dapat dibilang. Kurbannya dapat, akikahnya dapat. Ini pendapat Al-Imam Muhammad Ramli. Ada pendapat yang lain, Al-Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Dia bilang apa? Kalau orang diniatkan dua kayak begitu,
maka nggak dapat dua-duanya dibilang. Kurbannya kagak dapat, akikahnya juga kagak dapat. Pendapat Imam Ibn Hajar bilang akikah ibadah tersendiri, kurban ibadah tersendiri. Kita hal yang begini menyikapi gimana? Kita ambil yang paling hati-hati. Artinya apa? Kita pisahin aja, akikahnya sendiri, kurbannya juga sendiri. Kalau ente mau gabungin gimana? Ya nggak apa-apa sih. Ada pendapat ulama besar, Imam Rafi. Cuma ada pendapat yang mengatakan kalau niat begitu kagak dapat duanya. Yang selamat gimana? Ya satu. Itu lebih selamat begitu. Ya. Kemudian kurban, secara maklum sudah kita ketahui bersama-sama bahwasanya 1 ekor kambing untuk 1 orang. Jelas ya? 1 ekor kambing buat 1 orang. Onta sama sapi untuk 7 orang. Nggak boleh kambing 1 buat 2 orang, lebih dari 1 nggak boleh. Ente sapi lebih dari 7 orang nggak boleh. Ini kan model-model zaman sekarang baru keluar nih ya. Nggak apa-apa 1 kambing buat berame-rame. Kan ada model begitu tuh. Dari zaman dulu yang kita tahu 1 kambing buat 1 orang. Kan ada medsos begitu ada tuh ya. Jadi repot dia begitu. 1 kambing buat 1 orang. Sapi sama onta buat 7. Yang boleh apa? Yang boleh menyertakan pahala buat mereka, itu nggak apa-apa. Ente korban kambing 1, ya buat saya korbannya. Cuma saya menyertakan pahala juga buat keluarga saya semuanya. Nah itu baru hukumnya Dalil yang mana kita baca? Sebutkan bahwasanya qala al-Khatib wa Ramli wa ghairuhuma. Ini 2 imam besar dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Khatib Asy-Syarbini wal Imam Muhammad Ramli, dan selain keduanya beliau mengatakan, mereka mengatakan lau asyraka ghairahu, apabila seorang menyertakan orang lain fi sawabi udhiyatihi, di pahala korbannya dia. Ini saya punya kambing 1 nih buat saya tuh. Cuma saya menyertakan pahala buat orang lah, buat keluarga saya. Contohnya ka'an qala, dia mengatakan anni wa an fulan wa an ahli baiti. Ini pahalanya buat saya, buat fulan, buat keluarga saya semuanya. Cuma 1 kambing buat udhiyahnya korban saya, menyertakan pahala, hanya menyertakan pahala. Hukumnya jaza boleh, wa hasala thawab lil jami', semuanya dapat pahala. Jadi yang boleh begitu, bukan buat korban 1 rame-rame. Kambing buat 1 orang, yang boleh menyertakan pahala buat mereka. Ya korbannya 1 buat saya. Cuma diniatkan sama yang korbannya, sama saya yang korban, ya Allah nih pahala juga bagi buat saya sertakan buat keluarga saya semuanya. Nah begitu ya. Kemudian korban tadi kita udah bahas, hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah ain untuk setiap perorangan yang mampu. Karena al-mukhatab yang dituntut buat yang kurban siapa sih? Yang pertama yang dituntut buat kurban al-muslim, orang Islam. Al-baligh, yang sudah balik. Al-aqil, yang berakal. Al-mustati, yang mampu. Islam, balik, berakal, dan mampu. Pertanyaan kita, mampu itu apa sih? Ya, emang gampang sih. Ya, jawabannya punya duit doang ya. Enggak begitu juga. Ya. Al-mustati, yang dikatakan mustati, al-muradu bil mustati, yang dimaksud dengan mampu, man yaqdiru 'alaiha, orang yang mampu atas kurban, fadilatan an hajatihi wa hajati umunihi yaumal 'id wa ayyamit tasyrik. Jadi orang yang mampu berkurban, fadilah, dan lebih, masih ada lebih
an hajatihi, untuk kebutuhan dirinya dia dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungan dia pada hari raya Id, Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Berarti berapa hari itu? Hari raya sama hari tasyrik berapa hari? 2 hari. 4 hari. Hari tasyrik 3 hari. Hari raya sehari, jadi 4 hari. Jadi begini gambarannya, orang misalnya kebutuhan buat keluarganya, buat dia pribadi, kalau 4 hari itu berapa duit misalnya? Orang tingkatannya macam-macam ya. Yang anaknya kebanyakan ya kebutuhannya lebih besar. Contoh dah, kita ambil contoh yang hitungannya biar gampang. Yang hitungannya biar gampang. Misalnya ada orang sehari kebutuhannya 500 misalnya. 500. Kalau 4 hari berapa? 2 juta. Betul? 2 juta. Dia punya tabungan, punya duit, ya misalnya nih orang punya duit 10 juta. Berapa? 10 juta. Nah 4 hari ini terjamin buat dia, buat orang-orang yang menjadi tanggungan dia. Seharinya bisa 500. Kalau 4 hari berarti 2 juta. Sisa berapa tuh? 8 juta. Kira-kira beli kambing cukup gak? Nah ini termasuk al-mustadi, orang yang mampu namanya. Termasuk orang yang mampu. Kalau misalnya dia enggak kurban, keluarga enggak kurban, makruh baginya. Nah itu definisi daripada mustadi. Jadi bukan lama, cuma 4 hari doang. Lebaran sama 3 hari. Terjamin gak buat dia dan orang-orang yang menjadi tanggungannya? Terjamin, bahkan lebih. Dan lebihnya bisa buat beli kurban. Maka dihukumi al-mustadi, orang yang mampu. Kalau telah dihukumi sebagai mustadi, kalau dia nggak kurban atau keluarganya nggak ada yang kurban, maka hukumnya menjadi makruh baginya. Jangan khawatir. Makanya kalau kurban ini dipasrahkan hatinya yang benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lapang hatinya, insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin, harus yakin seperti ini. Karena fadilahnya sangat besar. Itu makna al-mustadi. Kemudian maka Al-Fakir sampaikan, di kurban gak cukup hanya sekali pertemuan. InsyaAllah minggu yang akan datang, karena mungkin lebih banyak pertanyaan besok ya. Alhasil, kesimpulan, anna quyud al-udhiyati salasatun, bahwasanya syarat kurban itu ada 3. Yang pertama, al-awwalu kaunuha minan na'am, kurban itu harus dari binatang ternak yang 3. Apa yang 3? Unta, sapi, dan kambing. Ya, kerbau masuk jadi sapi, boleh dijadikan kurban. Ini binatang yang 3 disebutkan dalam Al-Quran min bahimatil an'am. Kalimatnya na'am. Na'am jamak daripada ni'mat. Ulama bilang sumiyat bin na'am, hewan yang 3 ini dinamakan an-na'am likasrati ni'amila fiha, karena banyaknya nikmat Allah yang Allah letakkan kepada hewan tersebut. Kita kan tahunya makan doang, betul? Enggak kita pikirin. Coba sekarang kita pikir sejenak. Contoh aja kambing mudah. Ini kambing setiap hari dipotong berapa ribu? Ini belum Idul Adha ini. Idul Adha lebih dahsyat lagi. Bulan Maulid juga begitu, banyak dipukuli. Tiap hari ini hari biasa dipotong, dicek-cek di di pasar-pasar. Kang sate banyak kan? Sate kambing ya. Minimal modal 5 kilo di situ ada. Ya, ini menyebar di mana-mana. Sehari ribuan dipotong kambing. Kambing kalau lahirnya berapa sih? 2. Paling banyak 2. 3 jarang. Kalau 4 masuk muri 4. Kambing lahir 4 masuk muri itu ya. Jarang. Hampir kagak ada, betul? Ya biasanya 2 sama 1 begitu. Lahirnya paling setahun sekali. Jarang setahun 2 kali ada. Ada tapi jarang sekali. Ya. Biasanya setahun
Udah bagus banget sama sekali itu. Subur berarti dia. Ya. Ini tiap hari dipotong ribuan, ya ternyata nggak habis-habis. Yang kita saksikan kasat mata, kambing ini tempatnya terpencil di daerah pelosok aja. Paling orang yang miara kambing berapa? 20, 30, jarang 5.000, jarang ya. Ada tapi ya, jarang. Tiap hari dipotong ribuan. Ini kita ambil dari Jakarta doang, belum semuanya nih. Ternyata kambing nggak habis-habis. Nah, ini hewan yang tiga Allah letakkan nikmat begitu banyak. Makanya dinamakan an-na'am li kasrati ni'amila fiha, karena banyaknya nikmat Allah yang Allah letakkan kepada hewan tersebut. Jadi apa? Yang pertama syarat kurban harus binatang ternak yang tiga. Walaupun ada pendapat, ini madhab Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Wa an Ibn Abbas annahu yakfi iragatud dam walau min dajaja aw awaz kama qalahu al-Maidan. Ada pendapat madhab Ibn Abbas dibilang begini, kurban nggak mesti hewan yang tiga. Boleh kurban walaupun dengan ayam jago dibilang. Madhab Ibn Abbas, walaupun dengan ayam jago. Karena dia mengambil hadis Nabi iragatul dam, yang penting ada pengaliran darah di situ. Yang Nabi katakan dalam hadis yang tadi, ma'amilat mu'adam yauman nahar ahabba ilallah min iragatid dam, mengalirkan darah. Jadi yang penting dialirkan, ada penyembelihan, walau min dajajah, walaupun daripada ayam. Ini pendapat lemah, al-muqtamad jumhur kagak sah kecuali hewan yang tiga. Tapi walaupun hal ada pendapat, sehingga Imam Bijuri bilang begini, wa kana syekhuna, kata Imam Bijuri guru kami dibilang, ya'murul fakir bitaglidihi, memerintahkan orang yang fakir yang enggak mampu kurban, ya, kalau kita lagi ada duit, taglid, ikutin pendapat mazhab Ibn Abbas. Ya udah dah, ya Allah, ini belum kurban ya, mungkin punya duit kambing mahal banget deh. Ya masa nggak kurban dulu tiap tahun? Kata gurunya Imam Bijuri bilang nggak apa-apa, taglid ikutin pendapat mazhab Ibn Abbas. Jadi ke pasar beli jagung lalu, cuma jangan ngomong sholat jangan. Terima nggak ya? Terima ya? Kalau terima nggak apa-apa. Ya, potong di rumah, niatin kurban. Allahumma adhadi udhiyati fataqabbal minni ya Allah, ini kurban saya. Ya. Potong ayam siangin, potong-potong mentah kasih tetangga. Jangan ngomong-ngomong ini kurban saya, jangan. Jangan bingung lagi ayam nih. Jangan ngomong-ngomong, diam aja. Iya, gurunya Imam Bijuri bilang, ya, apa-apa dah, kita yang gagal kurban taglid ikutin pendapat mazhab Ibn Abbas. Wa yaqis 'alal udhiyah al-aqiqah, dikiaskan atas kurban akikah. Wa yaqul liman wulida lahu maulud aik bidiqah 'ala madhhab Ibn Abbas. Ada orang lahir, ada kalimat ungkapan aik bidiqah ala madhabi Ibn Abbas, berakikahlah walaupun dengan ayam jago menurut madhab Ibn Abbas. Ya, gua udah tua, kita tanya bapak kita, udah akikahin, ya belum deh. Orang yang belum diakikahkan sama orang tuanya udah balik, nanti sunnah dia mengakikahkan dirinya sendiri. Kita tanya mama kita pulang nih, lu saya udah akikahin belum deh? Belum, dibilangin udah duit kambing bumi lu mahal. Ya, belum. Nah, sunnah bagi kita untuk mengakikahkan diri kita. Udah tua deh, belum akikah gimana deh? Ya, kata gurunya Imam Bijuri, enggak apa-apa dah, ikutin mazhab Ibn Abbas. Beli ke pasar kayak 30 biji, lumayan. Murah, betul. 300, 400 dapat keluar. Yang cepat dikit. Ya, potong di rumah. Niatin akikah. Siangin dimasak sama bininya.
Masa mau bikin sembur misalnya ya, mau kemari nggak apa-apa ya, yang nampung gitu ya, betul. Ya, kasih tetangga, nah begitu. Tapi jangan ngomong menakikkan nih, jangan. Rahasia aja. Nah, ini ikutin madhab Ibn Abbas. Tapi kalau yang punya duit jangan kaya. Yang punya duit beli sapi, beli kan? Sapi. Bapak kan biaya juga tuh kalau itu ayam aja nggak kuda, jangan. Ya. Ala kulihat. Ini yang pertama. Jadi syarat akikah harus dengan hewan yang ternak yang 3 tadi. Jumhur itu. Yang kedua, kaunuha fi yaumi 'Idil Adha wa ayyamit tasyrik wa layaliha. Syarat yang kedua, kurban itu hanya pada hari raya 'Idil Adha dan 3 hari tasyrik, siang dan malamnya. Selebihnya bukan, sebelum dan selebihnya bukan. Yang ketiga syaratnya kaunuha takarruban ilallah. Korban itu adalah diniatkan takarruban, pendekatan diri kepada Allah. Lain orang yang motong hewan yadbahu syakhsu lil akli awil jazar lebih. Orang motong nih tanggal 11 Dzulhijjah hari tasyrik, motong kambing buat apa? Mau jual lagi. Ini namanya bukan kurban, namanya kurban tagarruban ilallah, untuk pendekatan diri kepada Allah. Itu yang namanya kurban. Ini syaratnya 3 dah. Yang pertama, kaunuha minan na'am, harus hewan ternak yang 3. Kemudian syarat yang kedua pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Yang keempat, kurban itu tagarruban ilallah, diniatkan pendekatan diri kepada Allah, bukan niat mau jual, bukan niat memakan doang, tapi tagarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti pertemuan akan datang syarat-syarat daripada hewannya, ya syarat baik dari segi umur maupun dari segi fisik yang tidak sah dijadikan kurban, dan pembagian dan lain sebagainya, dan hukum-hukum menjual daripada daging kurban dan lain sebagainya, insyaallah pada minggu yang akan datang. Ya, Allahu a'lam bishawab. Sebelumnya pertanyaan dikit. Ya. Jadi kan Habib bilang kurban itu kan pendekatan diri kepada Allah gitu ya. Ya. Anda pernah baca di story Instagram, YouTube dan lain sebagainya, kurban itu rasa syukur kita kepada Allah. Nah, kebanyakan sekarang orang itu bilang kurban itu lebih afdol sapi, padahal kan di hadis itu kambing ya. Ya, sapi atau kambing gitu. Iya, pertanyaannya buat pedagang kambing atau sapi, dia itu lebih ngotot, bukan lebih ngotot sih ya, lebih ke orang-orang yang bilang lu sapi aja daripada kambing, padahal kan afdolnya itu kan kambing gitu. Ya. Jadi begini ya. Nanti akan disebutkan insyaallah minggu akan datang. Dari segi afdaliyah memang sab'atu syah, 7 kambing lebih afdal daripada 1 sapi. Itu punya duit ya, beli 7 kambing atau sapi 1. Dari afdaliyah ya, min nahiyah afdaliyah likasrati iragatid dam. Karena kenapa 7 yang lebih afdal? Karena lebih banyak mengalirkan darah. Kan 7 kali motong namanya itu. Inilah yang pertama. Tapi ada min nahiyatil laham, dari segi banyaknya daging, jelas sapi lebih banyak. 7 kambing sama 1 sapi, banyak mana biasanya? Sapi. Sapi yang 21, sapi 3 juta, kecil ya? Kecil 3 juta. Kalau sapi 21, 22 agak lumayan ya. Ya, begitulah. Ya. Lihat, kalau misalnya kita niatkan yang tadi, sapi yang harga segitu sebandingannya lebih banyak dagingnya, manfaatnya lebih banyak buat orang banyak. Diniatkan seperti itu pun dapat fadilah, karena ada fadilah masing-masing. Nah, tapi dari segi banyaknya untuk mengalirkan darah, ya 7 ulama bilang, karena dengan 7 kambing 7 kali motong, tapi 1 sekali. Tapi dari segi laham daging, manfaat yang untuk disebarkan ternyata lebih banyak. Ya itu lebih apa? Ya lebih apa? Jadi dilihat dari segi itunya aja. Kemudian juga dilihat dari segi masyarakat kita lebih senang yang mana. Ada satu kampung kagak doyan kambing, ada juga begitu tuh. Ada. Walaupun susah kita cari, mana sih doyan. Ya. Ada model begitu. Ya. Udah sapi aja. Terus kampung darah tinggi terakhir semuanya itu ya. Jadi dilihat seperti itu.
di maslahat dilihat begitu. Nah, itu lihat kalau misalnya Anda beli sapi satu, kayaknya gedean dibanding 7 kambing misalnya. Nah, jelas dagingnya lebih banyak, manfaat buat diberikan kepada orang lain lebih banyak. Jadi segi masing-masing begitu. Nanti ada segi afdaliyah warna putih lebih afdal dari warna yang lainnya. Dari segi saminah, gemuknya, jelas yang gemuk lebih afdal secara mutlak, walaupun warnanya bukan warna putih. Ada putih kurus, ya, putih kurus, tapi hitam gemuk. Nah, ulama bilang as-samin, yang gemuk lebih afdal, karena maslahatnya, dosatnya daging yang lebih dituju di situ. Tapi kalau ada putih gemuk, nah itu yang cakep. Putih gemuk bertanduk, nah itu nomor 1. Makanya cari yang udhiyah, kurban yang paling bagus. Nabi bilang apa? Baguskan kurban kamu, karena nanti itu kurban kamu akan menjadi kendaraan kamu di yaumil akhir. Itu yang cakep. Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshin amlahin agranin dzabahahuma bi yadihi al-karimah. Nabi menyembelih kurban dengan 2 ekor kambing gibas. Ya, agranin, amlahin yang dua-duanya berwarna putih. Agranin yang bertanduk dua-duanya. Dzabahahuma bi yadihi al-karimah, disembelih sendiri dengan tangan yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling afdal yang bagus gitu. Ya. Berubah-ubah apa betul? Apa? Mahal ya dia. Ya. Enakan diambil. Ada lagi? Ya. Dari sudut pandang masa Imam Syafi'i, kemarin kita lihat Ustaz Yahya, Iya. Ustaz Hidayat, Ustaz Maulid, terus siapa lagi? Habib Al-Kaf, bahwa kurban buat orang yang udah meninggal itu tidak diterima atau tidak sah, itu gimana? Iya. Bagus. Berkurban itu untuk orang lain harus biiznihi, dengan izinnya. Harus dengan izin. Bagus pertanyaan. Kurban untuk orang lain harus biiznihi, walau mayitan. Kadang-kadang kita begini, saya mau korbankan buat orang tua saya, udah meninggal. Itu bagaimana hukumnya? Kalau di masa hidupnya ada kalimat pengizinan, maka jelas boleh di situ. Tapi kalau enggak ada pengizinan, nah di sini ulama mengatakan enggak sah. Ya, kita nggak usah maksain. Caranya gimana? Tetap kurban buat kita, menyertakan pahala buat mereka. Nah, gitu caranya. Ya. Lu kan nggak tahu, kadang-kadang kita nggak tahu izin ya, betul. Izinin mereka gak, makanya sunnah tuh. Ya kita dari sekarang ngomong, kalau nanti kita misalnya kalau misalnya kita meninggal nanti orang mau apa namanya, korbankan buat saya izinin. Itu kalimat itu dianjurin. Ya. Dan nanti kalau misalnya suatu saat meninggal ada orang yang mau korban, nggak jadi masalah. Siapapun yang mau korbankan buat saya. Sama juga disunnahkan bagi orang yang sudah haji. Orang yang sudah haji, dia bilang begini, nanti kalau saya meninggal, siapapun yang orang ingin menghajikan sunnah saya izinkan. Itu hukumnya sunnah. Sebutkan dalam kitab Imam Nawawi di situ. Sunnah dikatakan begitu. Nanti suatu saat kalau misalnya orang keluarganya ingin menghajikan sunnah buat dia, karena udah haji dia. Haji wajibnya Islamnya udah gugur. Yang kedua, ketiga haji sunnah baginya. Karena hajatul Islamnya yang pertama udah dapat dia. Harus berizin dengan izin. Ya, kalau dia udah mendapatkan izin seperti itu sebelum meninggalnya, atau dari sekarang yang dibilang menjadi masalah. Kadang-kadang orang ngomong itu takut mati ya. Gak usah takut mati. Mati itu di tangan Allah. Siapa? Kalau udah datang ajalnya, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Udah rahasia Allah di sini. Bukan berarti wah takut mati kita siap mati konyol, bukan begitu. Artinya apa? Ya kita yakin bahwasanya kematian suatu saat bakal datang kepada kita. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Harus berizin kalau untuk orang lah, kecuali an ahli baiti, untuk keluarganya. Ayah korban buat anaknya. Gak apa-apa, anaknya di pondok korban buat, walaupun tanpa izin, untuk keluar. Tapi buat orang lain biizni, harus dengan izinnya. Walau maitan, walaupun telah meninggal dunia. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya
an ahli baiti untuk ayah untuk anaknya. Ayah untuk anaknya. Ini ulama mengatakan wa apa walau biduni idzni. Walau biduni idzni. Tapi kalau untuk orang lain wajib untuk mengizinkannya. Nah, kita nggak usah maksain. Caranya gimana? Tadi yang Al-Fakir sampaikan al-ishtirak fi shawab, menyertakan di dalam pahala. Udah kurban buat saya, niatkan pahalanya buat orang tua kita, buat saudara kita, buat kakek kita. Wah, ini dapat semua. Jadi begini. Ayat terakhir. Allah bantu. Masalah tempat penyembelihan. Gimana? Masalah tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan. Nah. Karena alasan keterbatasan tempat di masjid dan menjaga tempat ibadah dan juga menghindari oknum-oknum tertentu. Aturan mana ya? Habib, kalau kita korban tetap di lingkungan masjid atau tempat penjagalan? Afdalan mana gitu maksudnya? Ya. Sebenarnya sih dari afdaliyah lihat kalau untuk menjaga. Nah, ini di sini kita kembali ke masyarakat ya. Kalau misalnya kita berada di satu wilayah dan di situ mengadakan penyembelihan misalnya. Jadi kalau misalnya kita nggak di situ, kesannya kayak ada omongan. Untuk menghilangkan fitnah ya itu lebih baik. Untuk menghilangkan fitnah, kan namanya mulut manusia macam-macam. Ya. Walaupun sih ala kulli hal, kalau misalnya ente yakin selamat, oh enggak ada, yang penting dibagi-bagi beres. Ya, itu bisa lebih afdal. Kalau misalnya satu masjid atau musholah mengadakan, tapi ini perlu catatan ya, catatan di sini, kalau masjid jangan dijadikan ajang buat kadang-kadang buat apa namanya? Ya cincang dan apa namanya? Set di dalam lataran masjid segala macam. Ini yang hati-hati. Ya, ada ulama yang keras, tegas, ya. Dalam hal itu dibilang jangan, karena tausih kurban ini nggak ada hubungan dengan masjid. Kurban nggak ada hubungan dengan masjid. Itu kurban mau di mana aja nggak jadi masalah. Di pos kampling adain nggak jadi masalah. Ya, cuma karena masjid di negara kita sudah menjadi ikon dalam artian tempat perkumpulan, tempat hal-hal ibadah, nah sudah dijadikan seperti itu. Nah, cuma jangan digunakan ngeset ada masjid latarannya ada di samping-sampingnya di emper-emper masjid, ya di situ ada sebagian tempat tuh, ya bingkangnya segala macam di situ. Ini tausih karena darah itu hukumnya najis. Namanya tausihul masajid, mengotori daripada masjid. Taltih bidam, mengotorkan dengan darah haram, dengan najis. Nggak bisa dikatakan udhur. Ya di jalanan pakai nggak apa-apa. Dengan izin masyarakat banyak, sementara nggak jadi masalah. Ya. Nah, tadi kembali tuh, kalau misalnya saya nggak di situ, nggak di tempat itu segala macam akan menimbulkan kesan yang wah lu gimana lu di sini? Karena begitu ya. Kadang-kadang ada satu tempat gitu. Lu tinggal di sini, merubahnya tempat lain. Nah, ini lebih baik untuk menjaga perasaan dan enggak ada fitnah ya di tempat di mana kita berada. Tapi kalau niatnya antum, wah kalau dijagal lebih bagus, nanti dibungkus-bungkusin segala macam, tinggal bagi-bagi dong, nggak jadi masalah. Kalau aman dari fitnah, ini hanya sekedar daripada kemaslahatan yang kita ambil, gitu aja. Dikembalikan kepada masyarakat masing-masing, kita lihat. Karena masyarakat berbeda-beda. Ada yang model begitu ada, ya. Gimana ya tinggal sini kurban tempat lain dengan alasan tempatnya nggak cocok misalnya. Kan ada yang model begitu ya. Kalau khawatir fitnah terjadi seperti itu ya nggak apa-apa dah di masyarakat. Karena untuk menghindarkan fitnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tambahan sedikit. Di Hadramut Salah di Darif yang nggak ada kurban di masjid nggak ada. Tempat penjagalan semua. Kurban buat dia potong sesuai dagingnya mau pulang, dibungkusin bagi-bagi. Cuma kan kita bilang daerah kita begitu, masjid dijadikan sebagai, jadi nggak ada hubungan antara masjid dengan kurban. RT, pos kamling mau ngadain nggak jadi masalah, bebas. Cuma jangan ngadain, polisi ngadain, jangan bikin video lagi ntar, ya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana a'tarafna bi annana darabna
والصحابة والمسلمين